Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ wacana 51 ya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau berangkat min kaunin ila kaunin, dari satu alam ke alam lain. Maksudnya kita ini sudah alam, kita ini berada di alam. Janganlah perspektif, hasrat, niat kita ini dalam ubudiyah ini, hidup ini menuju ke alam juga. Apakah alam dunia, apakah alam akhirat, alam surga, macam-macam, jangan. Tapi fatakuna kahlimarir rohayasir, jangan sampai kita seperti himar yang memutar gilingan itu yang sedang berjalan. Wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala anhu, tempat di mana dia berangkat disitulah dia berakhir juga. Walakin irhal minal akwan ilal mukawin, tapi berjalanlah dari akwan, dari alam ini. Apakah yang disebut alam? Alam itu segala hal selain Allah, namanya alam. Nah, berangkatlah dari alam ilal mukawin, menuju yang menciptakan alam. Itu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah lah tempat pangkal segalanya, tujuan. Wanzur ila qawlihi faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrah, yang dimaksud hijrah itu hijrah jiwanya, nawaitunya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi kalau motivasinya itu untuk kepentingan duniawi, dapat juga dia, tapi dia nggak dapat Allah, nggak dapat Rasul. Nah itu. Awim ra'atin yatazawwajuha, atau memang tujuannya dia kepingin menikahi perempuan atau mencari perempuan, dapat juga. Nah, tapi dia nggak dapat Allah dan tidak dapat Rasul. Maksudnya nggak dapat Rasul itu tidak bisa mengikuti jejak Rasul. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrah hati kita ini sesuai kemana sebenarnya tujuan hijrah kita. Perbuatannya sama, aktivitasnya sama, yang membedakan adalah hijrahnya hati. Hijrahnya hati. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka perlu difahami sabda beliau, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ini kemana? Orang berdoa, berzikir, kan macam-macam kemudian motivasinya. Itu yang membedakan kualifikasi di hadapan Allah sebenarnya. Seperti itu. Wa tatabbar hadzal amra in kunta dza fahmin, hendaknya Anda renungkan perkara ini. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kif bibabin wahid, tetaplah di satu pintu. Maksudnya satu pintu itu ya pintunya Allah itu. La lituftaha lakal abwab, bukan bermotivasi supaya pintu-pintu lain dibuka, bukan. Jadi begini, contoh, ini kalimat ini seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Contohnya, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang enggak terhingga. Rupanya ketika bertakwa itu tujuannya supaya dapat rezeki yang banyak dan supaya diberi jalan keluar. Itu namanya tidak bertakwa sebenarnya. Seperti juga aku hanya ingin menuju pintumu Allah. Kenapa? Supaya pintu-pintu lain terbuka. Itu namanya tidak menuju satu pintu namanya. Jadi kalau bertakwa itu ya bertakwa saja. Bahwa
di balik takwa ada makhroja, ada wayarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah, udah. Dan nggak usah dipikir, juga nggak usah diangen-angen, nggak usah dijadikan motivasi. Bahwa orang bersedekah itu daf'ul bala, menolak bala. Anda kalau bersedekah jangan, saya tak bersedekah biar menolak bala. Ini namanya bukan sedekah. Jadi nggak usah dipikir itu. Jadi ini dawuh beliau, kalimat beliau, biba bin wahid la lituftahalakal abwab, bukan demi terbukanya berbagai pintu. Wakhda' limalikin wahid la litukhda'a lakar riqab takhda' lakar riqab. Tunduklah dirimu kepada satu raja, maksudnya Allah yang maha diraja. Tapi jangan sekali-kali punya motivasi agar leher para makhluk tunduk kepadamu. Maksudnya apa? Bahwa orang yang tunduk kepada Allah itu makhluk-makhluk lain, apakah itu binatang apa-apa, itu bisa tunduk pada dia. Kalau tujuannya itu, maka sebenarnya kita tidak tunduk pada Allah. Takhdu' lakar riqab. Qala Allah Ta'ala wa inna min syai'in illa indana khazainuh, tak satu pun kecuali di sisi kami, kata Allah, itu ada rahasia yang terpendam, tersembunyi di situ. Jadi itu memang indana, khazainuh itu indana. Rahasia-rahasia di balik itu semua itu urusannya Gusti Allah sudah. Jangan kita urusi, nanti kita intervensi namanya. Nah, kalau sudah intervensi ini kita mulai ngatur Gusti Allah nanti. Nah, ini menjadi hati kita terluka, namanya iman kita menjadi mengalami gradasi. Nah, itu gara-gara kita mulai ngatur Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh dalam munajat doanya beliau, antas syahid fis safar wal khalifah fil engkaulah sahabat pendamping di dalam bepergianku dan sebagai wakil bagi keluargaku di rumah. Nah, doa orang pergi itu. Begitu juga beliau berdoa ilaika intahat al-amani ya sahibal afiyah, kepadamulah segala harapan tujuan itu berakhir, wahai sang pemberi ampun. Jadi ini gambaran mengenai hijrah ya, hijrahnya hati ini yang hijrah lah, hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah fathu Makkah, walakin niyatun wa jihad, yang ada niat dan berjuang, maksudnya nawaitunya yang menuju kepada Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu agar kita itu hijrah kita itu terus menerus menuju dan kepada Allah, maka kita ini perlu bergabung. Kalau belum bisa ya kita harus bergabung kepada yang mengajak kita menuju kepada Allah. Nah, di sini beliau melanjutkan, Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau, la tashab itu artinya, la tashab itu jangan bergabung, jangan bersahabat, jangan berguru gitu. Jadi kalau di dalam istilah fikih disebutkan misalnya ashabus Syafi'i, itu artinya secara harfiah artinya sahabat-sahabat Imam Syafi'i, itu artinya bukan teman-temannya Imam Syafi'i, bukan.
murid-muridnya Imam Syafi'i, ashab. Karena itu ashabur Rasul, sahabat Rasul, murid-muridnya Rasul maksudnya. Ashab itu. La tashab, jangan berguru, jangan bersahabat, jangan bergabung. Man, kepada siapa orang bergabung, bersahabat itu di dalam pergaulan kita ini macam-macam. Ada sahabat khusus, ada sahabat setengah khusus, ada sahabat keluarga, ada sahabat umum. Nah, ini kualifikasinya juga beda-beda. Untuk sahabat yang umum ya mungkin namanya hidup. Untuk sahabat jiwa, nah ini yang dimaksud. Sahabat jiwa itu yang bagaimana? Janganlah mencari yang tidak membangkitkan dirimu, perilaku hatinya tidak membangkitkan dirimu, dan tidak menunjukkan kepada Allah ungkapan-ungkapannya. Jadi harus itu tadi, realisasi hijratuhu ilallah itu tadi, memang tujuannya kita ini memang diajak ketemu Allah, berjalan menuju kepada Allah. Itu. Jadi yang tidak ngajak kita menuju kepada Allah pasti ngajak kita menuju kepentingan nafsunya. Sebenarnya hanya begitu saja. Ya. Apakah nafsu itu dibalik bendera agama? Apakah nafsu itu dibalik yang betul-betul kelihatan dunia? Apakah nafsu itu dibalik sebuah nama dan seterusnya? Tapi kalau tidak mengajak hati kita menuju kepada Allah, nah itu pasti mengajak untuk kepentingan hawa nafsu. Makanya di dalam istilah Islam itu soal ajak mengajak ini ada dua. Satu namanya dakwah, satu lagi namanya tabligh. Kalau dakwah itu di Al-Quran disebutkan ud'u, kalimatnya ud'u, ajaklah. Tapi kalau tabligh itu balighu anni walau ayah. Orang yang dakwah itu harus ada hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apakah hikmah itu? Hikmah itu nurun, cahaya Allah, yanzilu fi sirri abdi, yang turun di dalam rahasia batin hambanya. Itu baru orang bisa ngajak menuju kepada Allah, sabili rabbik. Tapi saya nggak ada hikmah ini, saya harus ngomong kepada sahabat saya soal sesuatu yang benar gimana ya? Ngomong aja, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun itu satu ayat, walaupun Anda sendiri belum bisa ngelakoni. Nah, itu namanya tabligh. Tapi soal sabili rabbik itu ud'u namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ar-radhi an nafsihi al-mutarafi an abna'i jinsi alladhi ya'taddu bi'ulumi wa amali wa yahmadu nafsu fi idbari wa iqbali. Jadi orang yang tidak membangkitkan perilaku maupun ungkapannya menuju kepada Allah itu siapa? Yaitu orang yang rela terhadap nafsunya tadi, kemudian dia lebih rela kepada walaupun ya, disebutkan walaupun banyak pengetahuannya, walaupun dia itu mungkin ulama, mungkin seorang cendekiawan muslim misalnya, tapi kalau itu urusannya adalah yahmadu nafsah, untuk memuji dirinya, itu ya pasti tidak menuju kepada Allah. Wa in kathurat a'maluhu wa ulumuh, walaupun banyak amal maupun ilmunya, walaupun wattasa'at anzaru wa fuhumuh, walaupun ulasannya, pandangannya begitu luas, pemahamannya begitu dalam, tetapi kalau tidak ungkapan maupun perilakunya tidak menuju kepada Allah, ya jangan. Itu nanti kita tahu-tahu sudah, kok sudah jauh, sudah jurang,
sudah gelap tiba-tiba. Syabil Hasan Asyadili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la tashab man yu'thiru nafsahu 'alaik. Janganlah bergabung, bersahabat dengan orang yang lebih mementingkan dirinya. Fa innahu la'im, itu pasti sangat tercela. Wala man yu'thiruka 'ala nafsihi fa innahu kullama yadum. Begitu juga jangan bersahabat dengan orang yang mementingkan diri Anda. Semua kepentingan Anda dikasih semua, apa saja. Dah. Jangan juga begitu. Fa innahu qallama yadum, biasanya tidak abadi persahabatan seperti itu. Ya, karena Anda bangkrut sudah. Washab man idza dzakarallah. Bergabunglah, bersahabat dengan orang yang ketika mengajak Anda bicara, menyebut apa, selalu nanti ujung-ujungnya itu Allah. Mungkin awalnya Anda diajak ngomong soal keluarga, gimana bisnis Anda, tapi ujung-ujungnya nanti diarahkan kepada Allah, kesadaran ilahiyah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu, kalau begitu itu Anda dapatkan seperti itu, fallahu, maka Allah yughni bihi idza syahida. Allah mencukupi Anda dan kalian dengan sahabat itu tadi, yughni bihi idza syahida. Ketika hadir Allah malah mencukupi, dan wayanubu anhu idza fuqida, dan Allah menggantikan sahabat Anda tadi, as-sahib tadi, ketika dia tidak ada. Jadi luar biasa ini, ya. Allah menggantikan dzikruhu nurul qulub, karena ucapan-ucapannya adalah cahaya bagi jiwa, bagi hati. Wa musyahadatuhu mafatihul ghuyub, dan musyahadahnya, penyaksian jiwanya terhadap apa yang disaksikan itu pasti musyahadah kepada asma af'al sifatnya Allah. Itu mafatihul ghuyub, menjadi kunci-kunci rahasia ilahi. Nah, di situ. Dan itu beliau juga mengatakan ausani khalili faqala la tangkul qadamaik ila haitsu tarju thawaballah. Sahabatku pernah berwasiat kepadaku, kata beliau, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali kakimu itu memang berharap meraih pahala Allah, anugerah Allah. Entah melangkahnya itu kerja, entah melangkahnya itu kemana, vision di depan itu adalah thawab Allah, anugerah Allah di situ. Wala tajlis illa haitsu ta'man ghaliban min maksiatillah. Dan janganlah Anda bermajlis itu mungkin kalau sekarang ya termasuk kongko-kongko gitu ya. Illa min haitsu ta'manu ghaliban min maksiatillah. Sekiranya Anda tetap bisa aman di situ dari maksiat kepada Allah. Wala tashab illa man tasta'in bihi ala ta'atillah. Janganlah bergabung juga kecuali kepada orang di mana Anda bisa memohon pertolongan agar bisa taat kepada Allah. Nah ini. Wala tastafi li nafsika illa man tasdatu bihi yakinan. Janganlah Anda memilih untuk dirimu kecuali pada orang yang lebih menambah rasa yakin Anda pada Allah. Wa qalilum mahum. Cuman yang terakhir ini sedikit sekali jumlahnya. Ya, kita ini belajar yakin dan ketemu orang yang membuat kita juga tambah yakin pada Allah. Itu jumlahnya sedikit di dunia ini. Wa qalilum mahum. Beliau sampai menyebutkan seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu rubbama kunta musian farokal ihsan minka suhbatuka ila man huwa asfa'u halan minka. Sebab apa? Kadang-kadang kita ini Anda berbuat buruk, tapi karena sahabat kita tadi tidak mengajak kita menuju kepada Allah, memang dia bilang, oh bagus gitu. Anda berbuat buruk, dia bilang, ah bagus katanya. Jadi itu artinya apa? Artinya memang dia lebih buruk daripada kita gitu. Kalau nggak lebih buruk ya pasti tidak begitu. Kita berbuat buruk katanya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada gurunya, guru, apa sebenarnya makna dari hadis Nabi? Ada satu hadis Nabi yang sangat terkenal, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Kalau arti harfiahnya kan yassiru, bikinlah mudah, wala tu'assiru, dan jangan bikin sulit, wabashiru, bikinlah gembira, wala tunaffiru, jangan bikin mereka lari. Ini maknanya sebenarnya apa ya? Lalu gurunya menjawab begini, tulluhum ala Allahi, yakni tulluhum ala Allahi wa la tadulluhum ala ghairi. Maksudnya bikinlah mudah dan jangan bikin sulit itu, bikinlah gembira, jangan bikin orang lari itu, tunjukkan mereka itu menuju kepada Allah. Jangan kau tunjukkan menuju selain Allah. Fa inna man dallaka 'ala dunya faqad ghasyaka. Siapa yang menunjukkan padamu pada dunia bukan pada Allah, maka orang itu telah merampasmu. Jadi kita dirampok hati kita. Wa man dallaka 'ala amal faqad at'abaka. Orang menunjukkan Anda pada amal malah membuat Anda payah. Pak, saya ini punya masalah begini. Dah, baca aja 10.000 kali katanya. Baca terus tambah payah dia. Wa man dallaka 'ala Allah faqad nasahaka. Nah, kalau dia menunjukkan dirimu kepada Allah, itu benar-benar menasihati Anda. Maksudnya apa? Memang orientasinya semua apapun harus menuju kepada Allah. Karena apa? Kepada sumber segala kesulitan, sumber segala sesuatu yang mencekam, pasti selain Allah sebenarnya. Jadi di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taat pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri, yang diberi wewenang oleh Allah dari kalian. Wewenang itu juga macam-macam itu. Kalau wewenang di bidang ahli bangunan itu insinyur ahlinya, arsitek. Jangan bertanya kepada misalnya tukang bakso itu misalnya, malah nggak ketemu nanti. Wewenang di bidang rohani juga beda, wewenang di bidang fikih, di bidang tauhid juga beda. Nah, ulil amri. Tapi fa in tanaza'tum, kalau terjadi kontradiksi, konflik, farudduhu ilallah wa ilar rasul. Kembalilah pada Allah dan kepada Rasul. Maksudnya apa? Allah dan Rasul itu sumber dari segala ketenangan, anti konflik, isinya penuh kedamaian. Ya Allah wa Rasuluh sebenarnya. Bukan dunia, bukan makhluk yang lain, bukan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini
Beliau melanjutkan maqalla amalun baroza min qalbin zahidin. Karena itu Allah pun tidak pernah menghitung sedikit. Maksudnya dinilai besar, dinilai banyak. Maqalla amalun baroza min qalbin zahid. Tidak sedikit, maksudnya itu banyak. Sebuah amaliyah yang muncul dari hati orang zahid, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu siapa? Orang yang hatinya kosong, sunyi dari segala hal selain Allah. Itu namanya hatinya sunyi dari segala. Itu kalau dia melakukan apakah sholat, apakah muamalah, apakah amaliyah yang lain, walaupun sedikit. Kalau hatinya zuhud, itu dinilai besar oleh Allah. Karena motivasinya pasti untuk Allah dan menuju kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah